Halo semuanya, perkenalkan saya Faizana Nabanani. Di sini saya akan membahas soal-soal dari kuis 2 matematika dan berpikir logis. Langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok berturut-turut adalah A cm, B cm, dan C cm. Keliling alas balok 36 cm, keliling sisi tegak depan 30 cm, dan keliling samping kanan 26 cm. Volume balok tersebut adalah, satuannya dalam bentuk cm kubik. Di sini sudah terdapat pilihan jawabannya. Kita mulai pembahasannya. Di sini perlu kita ketahui bahwa rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan A dikali B dikali C. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya itu panjang, B-nya itu lebar, dan C-nya itu tinggi. Oke, di soal diketahui bahwa keliling alas yaitu 36 cm. Nih, keliling alas itu yang di bagian di sininya. Untuk menghitung keliling alasnya, kita hitung di bagian tepi-tepinya di sini. Jadinya A ditambah B ditambah A, lalu ditambah B. Lalu dapatlah A ditambah 2B. Oke, atau bisa menggunakan rumus keliling persegi panjang. Oke, lanjut. Diketahui juga bahwa keliling sisi tegak depan atau di bagian yang di sini ya, bagian depan ini sama dengan 30 cm. Oke, untuk mengetahui keliling sisi tegak depan, kita hitung bagian tepinya, yaitu A ditambah C ditambah A, lalu ditambah C. Dapatlah jadinya 2A ditambah 2C. Kita bisa menggunakan rumus keliling persegi panjang lagi untuk bagian di sininya aja. Oke, lanjut. Diketahui juga di soal bahwa keliling samping kanan yaitu 26 cm. Samping kanan tuh yang di sini ya. Nah, kita bisa hitung keliling samping kanannya, hitung tepi-tepinya, yaitu B ditambah C ditambah B, lalu ditambah C lagi. Jadinya 2B ditambah 2C. Atau kita bisa menghitung keliling persegi panjang untuk bagian di sini. Oke. Dari pernyataan yang sudah diketahui, kita bisa menyederhanakannya dengan membagi dua. Masing-masing di sini dibagi dua, lalu di sini juga dibagi dua. Jadinya seperti ini bentuknya. Oke, untuk memecahkan solusinya ini, untuk mencari A, B, dan C-nya agar bisa menghitung volume balok, kita bisa menggunakan teknik eliminasi. Oke, yaitu boleh bagian yang pertama dan kedua atau bagian pertama dan ketiga, terserah, bebas. Di sini saya mengambil bagian pertama dan bagian kedua. Oke, seperti ini bentuknya. Lalu saya mengeliminasi yang A-nya, hilangkan yang A-nya, jadinya dikurangi agar A-nya hilang, jadinya B dikurang C sama dengan 3. 3-nya ini didapat dari 18 dikurang 15. Oke, B dikurang C-nya ini kita bisa olah selanjutnya. Kita pakai yang bagian 3, B ditambah C sama dengan 13. Oke, seperti ini. Boleh dieliminasi yang B-nya atau yang C-nya. Untuk yang mau dieliminasi yang B-nya, itu dikurangi, sedangkan untuk mengeliminasi yang C-nya ditambahin, karena C-nya ini udah ada tanda negatifnya. Oke, di sini saya memutuskan untuk menghilangkan yang C-nya, jadinya C tambah, lalu didapatlah 2B sama dengan 13 tambah 3, yaitu 16. B-nya dapat jadinya 16 dibagi 2, yaitu 8. Oke, karena B-nya udah dapat, kita bisa menggunakan yang bagian pertama dengan bagian yang ketiga. Oke, sini saya mengambil untuk bagian pertama. Jadinya A ditambah B-nya dimasukkan 8. Ini pakai teknik substitusi ya. Oke, sama dengan 18. Didapatlah A-nya sama dengan 18 dikurang 8, jadinya 10. Oke, dan didapat A dan B-nya di sini. Ini boleh bebas memakai yang bagian 2 atau bagian ketiga untuk mencari C-nya berapa. Di sini saya memutuskan untuk mengambil bagian yang kedua, jadinya 10. Sini A-nya dimasukin jadi 10, ditambah C sama dengan 15. Didapatlah C-nya sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Karena di sini sudah diketahui A, B, dan C-nya, didapatlah volume baloknya sama dengan 10 dikali 8 dikali 5. Didapatlah hasilnya adalah 400.
cm kubik, yaitu yang D. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Salah satu persyaratan beasiswa yang harus dipenuhi adalah skor bahasa Inggris yang dimiliki oleh pelamar. Ditetapkan bahwa skor minimal IELTS adalah 6,5 dan pelamar boleh menggunakan skor TOEFL IBT dengan nilai yang setara. Jika rentang skor IELTS adalah 0 sampai 10 dan rentang skor TOEFL IBT adalah 0 sampai 120, berapakah nilai skor minimum TOEFL IBT yang harus dipenuhi untuk melamar beasiswa tersebut? Di sini sudah terdapat pilihan jawabannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk mengetahui skor TOEFL IBT-nya yang minimal, kita bisa mencari dulu perbandingan skor tertinggi IELTS dan TOEFL-nya berapa. Di sini skor tertinggi IELTS yaitu 10 dan skor tertinggi TOEFL IBT yaitu 120. Oke, jadinya 10 per 120. Kita sederhanakan jadinya 1/12. Ini perbandingannya berarti 1/12. Untuk mengetahui skor TOEFL minimalnya, oke, menggunakan rumus seperti ini. Rumus perbandingan yang ditanya yaitu TOEFL-nya per rumus perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu skor IELTS minimal, yaitu jadi menggunakan rumus perbandingan IELTS dikali nilai yang diketahui. Yang diketahui itu skor IELTS minimalnya. Jadinya kita tinggal masukkan aja perbandingan TOEFL-nya itu 12 per perbandingan TOEFL-nya itu 12, perbandingan IELTS-nya itu 1, ini per 1 dikali skor yang minimalnya yaitu 6,5. Didapatlah hasilnya yaitu 78 yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Di suatu jalan berlaku aturan kecepatan maksimum yang diizinkan ialah 60 km per jam. Kendaraan yang berjalan melebihi kecepatan tersebut akan didenda sebesar 20.000 untuk setiap kilometer per jam. Jika Donna memacu kendaraannya dengan kecepatan X km per jam, maka Donna akan terkena denda sebesar, oke, di sini ada pilihan jawabannya. Sebelum ke pembahasan, oke, di sini untuk menjelaskan dulu, misalkan ya ada suatu kejadian, seseorang berjalan itu dengan kecepatan 61 km per jam. Oke, berarti dia melebihi kecepatan sebesar 1 km ya. Berarti 1 kilometernya dikali 20.000 jadinya kena denda sebesar 20.000. Berarti kecepatan yang dilalui seorang tuh dikurangi 60-nya biar tahu berapa dendanya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi seperti ini biaya denda yang dikenai Donna, yaitu berapa kecepatan si Donna, yaitu X, jadi kurangi 60, lalu dikali dengan 20.000. Jadinya ini kita kalikan ke dalam, dapatlah 20X kurang 1.200.000 rupiah. Bila X-nya itu lebih dari 60. Jadi dimulai dari 61 dan seterusnya, dan ke atasnya. Itu terkena biaya denda. Lalu didapatlah dari sini jawabannya yaitu yang B. Soal yang terakhir, nomor 4. Jika ada garis yang melalui titik 2,1 dan titik 2,8, maka, oke, di sini kita disuruh mencari persamaan garisnya ya. Kita cari persamaan garisnya, kita langsung ke pembahasannya. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang ini seperti ini untuk dua titik yang diketahui. Oke, rumus seperti ini. Sebelum itu kita coba tentukan dulu mau pakai yang mana, X1, Y1-nya, dan X2, Y2-nya. Kembali ke soalnya. Oke, boleh kita pakai sini untuk bagian satunya, atau di sini bagian satunya, dan sebaliknya gitu. Untuk bagian 2-nya boleh di sini, atau boleh juga di sini. Untuk mempermudah hitungan, kita pakai aja yang 2,1 untuk bagian satunya, jadi 2 itu X1, 1 itu Y1, dan 2 itu di sini X2 dan 8 Y2. Oke.
Kita tinggal masukkan aja, berarti Y dikurang 1 per 8 dikurang 1 sama dengan X kurang 2 per 2 dikurang 2. Oke, kita bisa langsung kalikan silang. Kalikan silang berarti Y dikurang 1 dikali 0. 0 ini dari 2 dikurang 2. Kita kalikan silang jadinya seperti ini. Oke, sama dengan X dikurang 2 dikali 7. 7-nya ini dari 8 dikurang 1. Kita kalikan silang. Ini seperti ini. Lalu didapatlah di sini sama dengan 0 per. Sini 7-nya ini kita kalikan ke dalam, jadinya 7X dikurang 14. Lalu dipindahkanlah ruasnya sebelahnya, jadinya 7X sama dengan 14, dan didapatlah X-nya sama dengan 2. Oke, dari di sini aja diketahui bahwa sudah diketahui jawabannya yang mana, yaitu yang D di sini. X-nya sama dengan 2 ya. Karena di sini beda-beda persamaan garisnya. Oke. Nah, tapi untuk memastikannya, karena di sini gradien tidak terdefinisi, kita coba buktikan apakah ia benar. Oke, pakai rumus ini, rumus gradien. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan, oke, kita masukkan 8 dikurang 1 per 2 dikurang 2. Didapatlah nilai gradiennya yaitu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Apabila suatu bilangan dibagi dengan 0, maka tidak terdefinisi nilainya. Oke, berarti jawabannya yaitu D. Persamaan garis tersebut adalah X sama dengan 2 dan gradiennya tidak terdefinisi. Oke, sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.